Pelayanan wisata internasional dan ajang balap motor internasional World Superbike atau WSBK di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini juga mulai menerapkan ISPL Skode di dermaga Gilimas di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Penerapan ISPL sendiri dilakukan untuk menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Guna mempersiapkan penerapan ISPL Skode, tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dipimpin Kasubdit Patroli dan Pengamanan Direktorat KPLP Kapten Hermawan dengan didampingi Kepala Kantor KSOP Kelas 3 Lembar Kapten Purgana dan juga Kepala Saksi Lalu Lintas Angkatan Laut serta usaha Kepelabuhan Dr. Kapten Ari Wibowo berkesempatan mengunjungi dermaga Gilimas Lombok. Dilansir dari tribuntravel.com, ISPL Skode sendiri merupakan aturan komprehensif yang mengatur prosedur keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. IPPS juga menjadi bagian dari konservasi internasional untuk keselamatan jiwa di laut. Menurut Kapten Hermawan, saat ini infrastruktur pelabuhan Gilimas sudah cukup bagus untuk melayani kapal pesiar kelas internasional yang bisa menampung sekitar 1.500 orang, di mana pengembangan juga telah dilakukan di beberapa zona. Di antaranya zona peti kemas dengan luas 6,06 ha, zona logistik 1,18 ha, zona perkantoran dan bisnis perdagangan 2,95 ha, zona pariwisata atau marina 0,37 ha, zona utilitas 0,83 ha, zona pemerintah 0,5 ha, dan kapasitas kontainer 1.900 teus. Sementara itu, menurut Kapten Hermawan melalui siaran pers resminya mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas ini menjadi salah satu upaya Kemenhub dalam membantu sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ISPS juga dimanfaatkan untuk mempercepat efisiensi rantai logistik. Di antaranya melalui program tol laut sebagai program strategis pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Kapten Hermawan juga mengatakan bahwa pengaturan kunjungan kapal wisata dan kapal pesiar asing di pelabuhan-pelabuhan Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, yakni nomor PM 4 tahun 2022 tentang pelayanan kapal wisata asing dan kapal pesiar asing di perairan Indonesia. Kapal wisata dan kapal pesiar asing sendiri merupakan alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan oleh wisata untuk berwisata. Kapal jenis ini juga bisa digunakan untuk melakukan perlombaan-perlombaan di perairan yang baik digerakkan dengan tenaga angin atau dan tenaga mekanik. Sedangkan dalam hal persetujuan berlayar kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bagian ke-6 tentang surat persetujuan berlayar. Aturan ini diterapkan untuk meningkatkan kunjungan kapal wisata dan kapal pesiar asing ke Indonesia, sekaligus untuk memberikan kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.